Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Dini Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 5 Ciawi, Kecamatan Karangunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Tika Rosmiati. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 5 Ciawi. Dan beliau juga akan menjadi objek pengamatan saya di kegiatan observasi nanti. Untuk itu, mari kita langsung pada kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik ya, Bu. Oh iya, Bu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya, Bu. Ya. Sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melaksanakan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan. Dan kenapa kita harus melaksanakan praobservasi ini dulu? Praobservasi ini sebagai persiapan kita ya, Bu, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap lagi dan lebih percaya diri, sehingga nanti Ibu sendiri dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada muridnya. Selain itu, supervisi ini juga diharapkan dapat berjalan dengan lancar untuk meningkatkan kompetensi akademik, pengetahuan, dan pengelolaan dalam proses pembelajaran. Untuk kegiatan pra-observasi hari ini, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Ibu dalam percakapan kita pada siang hari ini? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Harapan saya dengan kegiatan pra-observasi ini saya bisa siap nanti dalam kegiatan supervisi oleh Ibu, juga untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas, dan juga saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran saya untuk nanti Ibu. Ya, baik ya, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, nanti Ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Nanti saya akan menyampaikan mata pelajaran IPAS dengan materi wujud zat. Baik ya, Ibu akan menyampaikan dengan mata pelajaran IPAS dan Ya. materinya wujud zat ya, Bu. Ya. Baik, Bu, berkaitan dengan materi tersebut nih, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya? Dengan membaca teks, peserta didik mampu menganalisis wujud zat padat, cair, dan gas dengan tepat. Dengan menonton video, peserta didik mampu membandingkan sifat-sifat wujud zat padat, zat cair, dan gas dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat peta konsep contoh wujud zat, zat padat, zat cair, dan gas dengan tepat. Melalui presentasi, peserta didik mampu menunjukkan contoh wujud zat padat, zat cair, dan zat gas dengan benar. Oh ya, itu untuk tujuan pembelajarannya ya, Bu. Jadi yang pertama itu nanti anak akan menganalisis wujud zatnya, kemudian yang kedua membandingkan sifat dari wujud zat tersebut, yang ketiga nanti melalui diskusi kelompok peserta didik akan membuat peta konsep ya, Bu, dan yang terakhir peserta didik juga akan menunjukkan hasil diskusinya. Baik, Bu, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira area apa yang ingin Ibu kembangkan? Area yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana peserta didik nantinya terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat meningkatkan pengetahuannya dengan menganalisis wujud zat dan membandingkan sifat wujud zat. Kemudian bagaimana nanti peserta didik dapat mengembangkan keterampilannya dalam menunjukkan hasil diskusinya.
Ya, baik ya Bu. Jadi itu area yang ingin dikembangkannya, yaitu di mana peserta didik dapat terlibat aktif ya Bu secara Iya. penuh dalam pembelajaran sehingga nanti pengetahuannya dapat meningkat. Kemudian Ibu juga ingin meningkatkan keterampilan peserta didik ya dalam menunjukkan hasil diskusinya. Luar Iya. biasa sekali ya Bu. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan dari segi strateginya, kemudian model ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan Ya. kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya juga menggunakan model problem based learning agar saya dapat menstimulasi siswa dengan pemecahan masalah yang saya tanyakan. Dan metode yang digunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, bagus sekali ya Bu. Jadi tadi Ibu menyampaikan untuk strategi pembelajarannya itu ada berdiferensiasi. Apa yang akan Ibu diferensiasikan pada pembelajaran nanti? Untuk diferensiasi sendiri saya akan mengarah ke tiga-tiganya, yaitu diferensi konten dengan adanya video, teks, lalu diferensiasi prosesnya peserta didik agar berkelompok untuk melakukan diskusi ya. Dan untuk diferensiasi produknya nanti peserta didik akan membuat peta konsep yang sesuai dengan kesiapan belajarnya. Baik Ibu, nah kira-kira untuk penilaiannya nanti di dalam kelas apa saja yang akan Ibu gunakan? Yang pertama yang ada di penilaian sikap dengan observasi, kemudian penilaian pengetahuan dengan tes tertulis, yaitu soal evaluasi, lalu penilaian keterampilan sudah saya susun juga rubriknya. Bagus sekali ya Bu, sangat lengkap ya untuk penilaiannya juga. Lalu kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kemudian jam berapa Ibu akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran materi ini pada hari Rabu, jam ke-1 dan jam ke-2. Berarti pagi-pagi ya Bu? Iya, awal pagi-pagi. pembelajaran. Iya Bu. Betul. Ya, jadi nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya yaitu hari Rabu, dan nanti juga saya akan datang ya Bu ke kelas Ibu untuk Iya. melakukan supervisi kelas. Iya. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama di dalam kelas ya Bu. Iya. Saya harap di hari Rabu jadwal observasi Ibu nanti ya, Ibu dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai apa yang Ibu sampaikan dari mulai tujuan, kemudian strategi, model dan lain sebagainya ya Bu. Iya, Bu. Iya. Nanti setelah dilakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas kita nanti ya Bu, kita akan adakan lagi kegiatan terakhir yaitu pasca observasi yang nantinya kegiatan ini akan dihadiri oleh pengajar praktik, begitu ya Bu? Iya Bu. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Saya mendapatkan gambaran apa yang saya akan lakukan di hari ini, tentunya membuat saya lebih siap lagi Bu untuk melaksanakan pembelajaran. Ya. Bagus Ibu, baik Ibu, terima kasih ya atas waktunya dan Ibu sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu ya Bu. Demikian kegiatan pra-observasi saya bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Tika Rosmiati. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah,
Kita mulai dari ibu ya, terlebih dahulu dipimpin oleh ibu dulu, yaitu lagu wajib Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, setelah bernyanyi, coba ibu akan mengecek dari kalian ya. Siapa yang bisa sekolah ini? Salin semua ya. Hadir. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus menyiapkan alat tulisnya ya. Sudah disiapkan? Nah, Aklan, bajunya sudah dimasukkan, Aklan. Sudah ya. Semua sudah siap, sudah rapi. Sudah siap? Sudah menyiapkan alat tulisnya, perlengkapannya sudah? Ya, kalian. Nah, perhatikan. Masih ingatkah kalian dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Masih ingat? Coba sebutkan keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama. Yang pertama apa? Hadir tepat waktu. Yang kedua apa? Iya, yang ketiga. Yang keempat. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kelima. Lanjutkan apa? Selanjutnya minta izin saat keluar kelas. Nah, itu ya keyakinan kelas yang sudah kita buat untuk kesepakatan bersama. Sekarang coba kalian ungkapkan tiga hal yang kalian harus disyukuri. Coba yang pertama apa? Coba siapa? Ayo coba apa? Bersyukur atas apa untuk hari ini? Iya, yang kedua apa? Yang kita syukuri itu apa? Diberi kesehatan. Yang ketiga apa? Sudah diberikan uang jajan atau bisa jajan ya. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa jajan, kondisi badan sehat, kemudian menghormati guru. Nah, itu tiga hal yang perlu kita syukuri. Masih ingatkah kalian pembelajaran sebelumnya? Coba
Pembelajaran apa sebelumnya? Volume. Ya, pelajaran sebelumnya itu kita belajar tentang volume ya. Masih ingat kalian ya? Volume, apa yang dimaksud dengan volume? Volume merupakan besarnya ruangan yang terisi oleh pada materi. Iya, sekarang yang digunakan untuk mengukur apa volume itu? Banyaknya air seperti air, minuman, kopi, dan lainnya. Dia pintar. Nah, sekarang pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian itu dengan membaca teks, peserta didik mampu menganalisis wujud zat padat, cair, dan gas dengan tepat. Ya. Yang kedua, dengan nonton video, peserta didik mampu membandingkan sifat-sifat wujud zat padat, cair, dan gas dengan benar. Nah, yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat peta konsep contoh wujud zat padat, cair, dan gas dengan tepat. Yang keempat, melalui presentasi, peserta didik mampu menunjukkan contoh wujud zat padat, cair, dan gas dengan benar. Nah, sekarang kalian tepuk semangat dulu ya, biar kita itu tetap semangat dalam melaksanakan apa? Pembelajaran. Coba tepuk semangat. Perhatikan anak-anak ke depan semua ya. Tahukah kalian? Coba benda yang sedang ibu pegang ini apa ini? Balon. Ada yang tahu? Apa ini? Aris? Pinter. Nah, bagaimana agar balon ini dapat mengembang? Coba siapa yang mau meniup balon? Ayo siapa? Oh, coba Aklan. Coba Aklan. Aklan meniup. Ayo yang besar. Ayo Aklan. Tiup Aklan. Tiup. Nah, sudah. Nah, ini balon sudah ditiup. Tadi kan awalnya balon ini kan bagaimana? Mengempes. Nah, sekarang setelah ditiup, balon ini bagaimana? Reaksinya? Mengembang. Nah, ini balon dipegang oleh ibu ya, ditutup. Nah, coba sekarang oleh ibu ini balonnya akan dilepas tutupannya ya, yang dijepit nih ya. Nah, sekarang akan dilepas oleh ibu. Nah, apa yang akan terjadi jika ibu melepaskan, membuka bagian yang ditutup tadi? Bagaimana? Mengempes. Nah, berarti ini termasuk benda apa? Apa? Pinter. Benda gas. Nah, ini balon termasuk benda gas. Ketika ini balonnya mengempes, ketika ada dimasukkan udara akan mengembang. Nah, di sini coba kalian lihat bukunya ya. Buku pembelajaran yang sudah disiapkan tadi, buka halaman 134. Coba kalian dibaca ya. Dibaca yang termasuk wujud benda itu ada berapa? Ada berapa? Coba dibaca dulu semua. Coba akan dibaca halaman 134. Kalian sudah
cair itu banyak selain air. Oli itu sama mencair. Oli, minyak sayur, bensin, kecap, parfum. Parfum yang kita pakai ke sekolah itu sama, itu termasuk benda cair. Nah, yang ketiga, yang termasuk wujud zat benda itu benda gas. Coba kalian tahu, yang kalian sering pakai di rumah kalau buat jalan-jalan yang termasuk benda gas apa? Yang di rumah yang dipakai sehari-hari masak oleh ibu apa? Gas, tabung gas ya. Contohnya seperti tabung gas. Kalian pergi ke sekolah membawa sepeda. Coba yang termasuk benda gasnya apa? Iya, apa? Ban. Ban itu termasuk benda gas. Kemudian kalian nanti di sekolah jajan ini mainan. Ini balon termasuk benda gas. Sekarang ibu akan menayangkan video wujud zat padat. Kalian simak baik-baik ya, semua ke depan. Lihat, perhatikan ke depan. Nah, di sini klarifikasi jenis-jenis zat dan sifatnya. Yang pertama, zat padat. Zat padat memiliki sifat, bentuk, dan juga volume yang relatif tetap. Nah, di sini ada sifat-sifatnya. Nah, dari video tadi kalian harus bisa membandingkan sifat-sifat wujud benda ya. Yang pertama, memiliki bentuk yang relatif tetap, tidak berubah-ubah. Pada benda zat padatnya bagaimana? Ya atau tidak? Ya. Kalau pada benda cairnya? Tidak. Kalau benda gasnya? Ya, pintar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengalir. Nah, di sini yang kedua, memiliki kemampuan mengalir. Pada zat padatnya bagaimana? Mengalir tidak? Iya atau tidak? Tidak. Kalau benda cairnya? Ya. Kalau benda gasnya? Ya. Sekarang yang ketiga, sifat-sifat zat yaitu volumenya relatif tetap. Coba pada zat padat, iya atau tidak? Ya. Pintar. Pada zat cair? Ya. Pintar. Pada gas? Tidak. Nah, sekarang pembelajaran sudah dilaksanakan ya. Sekarang kalian harus berdiskusi dengan teman-teman sekelompok. Di sini ibu akan bagikan dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok 1, kelompok 2. Nah, kelompok 1 anggotanya Akla, Jahira, kemudian Naila, kemudian Jahwa. Nah, untuk kelompok 2, Silmi, Cynthia, Novita, dan Paris. Nah, di sini ibu akan membagikan LKPD-nya untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Kalian bekerja bersama-sama ya dengan teman-teman itu ya, bekerja bersama-sama. Nah, di sini ibu jelaskan untuk kelompok 1 tugasnya membuat peta konsep berbentuk opal, kemudian menuliskan zat padat, zat cair, dan zat gas berdasarkan pilihan yang disediakan. Nah, untuk kelompok 2 kalian membuat peta konsep berbentuk persegi panjang, kemudian menuliskan zat padat, zat cair, dan zat gas berdasarkan gambar yang disediakan. Coba sekarang kalian berdiskusi bersama teman-teman. Nah, sekarang kalian, di sini suruhannya buatlah peta konsep berbentuk persegi panjang. Coba nanti di sini dikerjakannya ya, yang termasuk yang berbentuk persegi panjang apa sih? Coba.
coba bersama-sama sok kerjakan. Berdiskusi ya bersama-sama. Bacakan suruhannya sok, baca. Dibiarkan di berbareng-bareng sok. Coba bersama-sama ya, bekerja sama ya. Coba sekarang ini nomor berapa ini? Nomor 1. Coba kali susah menjadi pada karena ini nanti tuliskan aja sifat belajarnya ya. Sok. Coba bersama-sama ya, mengerjakan bareng-bareng sok. Paris. Yang termasuk beda padat apa? Lihat di sini gambar ya. Coba. Isian ya, nanti ini isi yang termasuk beda padat apa? Nanti dari sini ya, yang termasuk beda padat, termasuk beda cair apa? Ini harus diisi. Nanti ibu akan bertanya kepada kalian, harus mengerti mana yang harus diisi yang termasuk benda padat. Jadi kalian itu bisa membedakan mana yang termasuk benda padat, benda cair dan benda gas. Kerja kelompoknya sudah? Sudah. Coba sekarang dari kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan ke depan hasilnya? Siapa? Acungkan tangan, siapa? Oh, coba Naila ke depan. So, ke depan Naila. So, coba yang keras. Yang termasuk wujud zat: 1 padat, kayu, plastik, batu, kaca, besi. 2 cair, air, oli, susu, minyak, madu. Zat gas: udara, gas, asap, uap, air, angin. Nah, coba jangan duduk ya. Nah, coba sekarang kelompok 2. Apakah ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Coba, siapa? Coba, apa pertanyaannya? Coba, Novita. Apakah bola termasuk zat padat? Apakah gas? Coba bagaimana Ina jawabannya? Bolanya zat padat, sedangkan udaranya zat gas. Ya, tepuk tangan buat Ina semuanya. Ya, silakan tepuk tangan. Terima kasih. Nah, sekarang coba kelompok 2. Siapa yang akan presentasikan ke depan? Oh, coba Cynthia ke depan. Coba Cynthia ke depan. Yang keras ya suaranya ya, biar kedengeran sama teman-teman. Wujud zat padat: batu, bata, besi, plastik, batu, kayu. Benda cair: air, minyak, cat, sabun air, kecap. Benda gas. Benda gas: LPG, LPG, uap air. awan, gas, udara. Nah, perhatikan semuanya. Coba kelompok 1. Siapa yang akan mau bertanya ke kelompok 2? Coba Jahira, apa pertanyaannya? Mengapa awan termasuk zat gas? Karena awan berasal dari uap air. Iya, betul. Tepuk tangan buat Cynthia. Nah, sekarang kalian sudah melaksanakan berdiskusi. Ayo hasilnya dikumpulkan ya ke ibu ke depan. Coba kelompok 1. LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Kelompok 2 sudah ya, sudah dikumpulkan. Nah, sekarang mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Coba kalian
Yang pertama, bentuknya berupa sesuai dengan formatnya di tempat tinggal. yang kedua, Memiliki logo yang jelas. yang ketiga, Menempati uang. ya yang ketiga. Apa yang ketiga? Sifat benda cair menempati ruang. Yang keempat, menekan ke segala arah. Nah, sekarang yang ketiga, sifat benda gas. Bagaimana sifat-sifat benda gas? Ayo sebutkan 3. Yang pertama apa? Bentuknya berubah dari seluruh ruangan yang tempat tinggal. Ya, yang kedua. Volume berubah. Iya, pintar. Yang ketiga. Menempati uang. Iya, pintar. Nah, sekarang lanjutkan. Oleh kalian coba sebutkan contoh wujud zat. Yang pertama tadi wujud zat itu yang pertama zat padat. Apa contohnya zat padat? Yang pertama tadi apa contohnya? Yang termasuk zat padat apa? Yang ada di ruang kelas seperti apa? Meja, kursi, lemari, kemudian apa? Pintu. Nah, itu termasuk wujud zat padat. Nah, sekarang yang kedua, yang termasuk contoh wujud zat apa? Zat cair. Yang pertama apa? Air. Air. Yang kedua, oli. Yang ketiga, minyak. Ya, yang keempat, bensin. Nah, itu termasuk benda apa? Zat cair. Pintar. Ya. Sekarang yang ketiga, wujud zat itu zat gas. Nah, di sini wujud zat yang ketiga itu zat yaitu apa? Benda gas. Apa contohnya? Yang pertama apa? Balon. Yang kedua LPG. Yang ketiga uap air. Yang keempat ada nggak? Ban sepeda. Itu ban sepeda juga termasuk wujud zat gas. Nah, sekarang untuk pembelajaran yang terakhir, kalian harus mengerjakan soal dari ibu ya. Nanti dikerjakan oleh masing-masing. Ya, ibu akan membagikan lembar soalnya. Nih, buat siapa ini? Jamila, Jawa, Naila, Jahila, Aklan. Coba kerjakan Aklan. Nah, ini siapa? Xiaomi, Cynthia, ini Novita, ini Paris. Nah, di sini ada soal 10 nomor ya, pilihan ganda. Coba kalian kerjakan masing-masing. Tidak boleh menyontek sama teman. Yang tidak mengerti pertanyaannya tanyakan kepada ibu. Coba kerjakan. Nomor 1, pilihannya A, B, C, atau D. Jangan lupa di atasnya diberi nama. Ya, nama, nomor absen ya, nomor absen dan kelas. Kalian masih ingat nomor absen? Masih ingat tidak? Coba Aklan, absen nomor berapa Aklan? Nomor 2. Coba isi nomor 2 Aklan. Coba kerjakan Aklan. Nama kamu siapa? Soksan. Oh iya. Sini pulpen apa lupa? Ya, coba. Paris. Gimana Paris? Bekerja sendiri ya, tidak boleh menyontek kepada teman. Yang tidak mengerti tanyakan kepada ibu. Nah, sekarang kalian kumpulkan masing-masing ke ibu ke depan. Coba kumpulkan, semua kumpulkan. Coba Mimi sudah? Yuk, ke depan kan. Apa sudah? Sudah? Sudah. Naila sudah? Sudah. Ini sudah? Sudah. Coba yang lain sudah? Sudah. Sudah? Sudah Novita? Sudah. Coba. Sebentar ya, nanti akan ibu
Nah, di sini kalian bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Bagaimana? Senang. Kenapa senang? Karena kalian bisa membedakan antara wujud zat padat, zat air, dan zat gas. Terus bagaimana yang kalian suka? Coba bagian mana yang paling kalian suka? Bagian yang mana saat pembelajaran hari ini? Saat bekerja kelompok, saat melaksanakan evaluasi, atau saat sedang membaca materi? Coba yang kalian suka pada hari ini, yang paling suka apa? Saat materi. Kemudian yang lain apa? Beda-beda pendapat apa? Ya, saat melaksanakan evaluasi. Siapa yang senang saat bekerja kelompok? Siapa? Xiaomi. Ya. Sekarang menurut kalian pentingkah pembelajaran jujur? Penting tidak? Penting. Kenapa? Karena dibutuhkan untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari, supaya kalian bisa membedakan antara wujud zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, materi wujud zat ini tentunya dapat membantu kalian untuk membedakan mana yang termasuk zat padat, cair, dan gas. Nah, untuk kali ini Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Materi selanjutnya yaitu tentang perubahan wujud zat. Nah, sebelum pulang kalian harus bersiap-siap untuk membereskan buku, dimasukkan ke dalam tas. Kemudian kalau sudah masuk, sudah rapi semua, kalian berdoa dulu sebelum pulang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Kalian semua sebelum pulang ya, setelah melaksanakan pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Dini Andriani dari SD Negeri 5 Ciawi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini saya masih ditemani dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Tika Rusmiati. Kemudian dan alhamdulillah hari ini juga saya dihadiri oleh Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Heni SPD MPD. Selamat pagi Ibu pengajar praktik dan Ibu Tika Rusmiati. Ya, selamat pagi Bu. Baik Ibu, pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Tika Rusmiati. Setelah kemarin saya melaksanakan observasi di kelas 4.
Untuk itu saya mohon izin kepada Ibu untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Tika Hasmiati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Ibu, di kegiatan pasca observasi ini tujuannya saya ingin mengobrol banyak ya dengan Ibu, khususnya tentang kegiatan kemarin, yaitu kegiatan observasi pembelajaran di kelas 4. Namun sebelum saya menyampaikan beberapa catatan di kegiatan sebelumnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu. Silakan, Bu. Ya, baik Ibu, untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah perasaan saya sangat lega dan merasa senang karena proses pembelajaran berjalan dengan lancar meskipun ada sedikit hal-hal kecil yang menjadi kendala, tapi secara keseluruhan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Ibu, kegiatan pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan lancar. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali terkait area apa yang ingin Ibu kembangkan dan bagaimana langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan? Iya, jadi area yang saya kembangkan kemarin, proses pelajaran yang saya lakukan yaitu bagaimana agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuannya, mengembangkan keterampilannya saat menunjukkan hasil diskusinya. Langkah yang sudah saya lakukan yaitu saya menggunakan strategi diferensiasi yang mengarah ketiga-tiganya, yaitu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian pembelajaran tersebut juga diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam kegiatan berdiskusi, siswa dikelompokkan sesuai kesiapan belajar. Saya juga menggunakan model problem based learning. Kemudian untuk metodenya ada metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Luar biasa sekali ya Bu terkait area yang Ibu kembangkan, kemudian langkah-langkah yang sudah Ibu laksanakan pada kegiatan pembelajaran kemarin. Nah, dari itu semua, apakah area yang Ibu kembangkan pada pelaksanaan proses pembelajaran itu sudah berhasil? Alhamdulillah seluruh ini saya rasa sudah cukup berhasil ya Bu ya. Meskipun dalam area keterlibatan siswa belum maksimal. Ya. Baik Ibu, kemudian apa ada kendala atau kekurangan pada saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Tentu ada Bu, ada kendala yang dirasa menjadi kendala dalam proses pembelajaran kemarin, yaitu masih ada satu siswa yang kurang fokus ya pada saat pembelajaran, bahkan siswa tersebut sampai mengganggu teman satu kelompoknya. Ya baik, jadi tadi menurut Ibu ya terdapat kendalanya, yaitu masih ada salah satu siswa yang kurang fokus pada saat pembelajaran, bahkan sampai mengganggu teman satu kelompoknya ya Bu. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri, dari kendala atau kekurangan yang Ibu sampaikan, apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi? Menurut saya karena memang anak tersebut orangnya suka bercanda ya, sehingga saat pembelajaran pun masih terbawa ke situasi tersebut. Dengan demikian tentu hal itu menjadi siswa itu gimana ya, belum siap gitu ya dalam fokus dalam pembelajaran, itu tidak fokus untuk masuk pada situasi belajar. Selain itu saya juga merasa diri saya belum maksimal ya Bu ya dalam mengelola kelas, sehingga hal tersebut bisa terjadi. Ya, itu ya hal yang membuat bisa terjadi. Jadi si anak itu memang suka bercanda ya, jadi Iya. terbawa Terbawa suasananya suasana, iya. ya untuk belajar, sehingga Iya. hal tersebut siswa itu belum siap ya untuk mengikuti kegiatan belajar dan berakhir tidak fokus gitu pada Iya. saat mengikuti Iya, pembelajaran. Kemudian Ibu juga menyampaikan bahwa belum mengelola belum maksimal dalam mengelola iya, kelas, dan ya, Bu. mengelola kelas. Nah, lalu apa harapan dan rencana ke depannya terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang Ibu rasa tadi itu ada kendala? Harapannya tentu saya ingin pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, siswa juga bisa fokus saat pembelajaran sehingga situasinya lebih efektif.
Kedepannya insya Allah dalam proses pembelajaran akan saya perbaiki dan tingkatkan lagi, terutama agar siswa tersebut lebih fokus saat pembelajaran. Saya akan mencoba untuk menggunakan model pembelajaran lainnya seperti pembelajaran berbasis proyek ya Bu. Kemudian di mana nanti siswa bisa fokus dan bertanggung jawab atas proyek yang dilaksanakan. Luar biasa sekali ya Bu, terkait rencana Ibu ke depannya, bagaimana Ibu akan melakukan perbaikan supaya siswa bisa lebih fokus saat pembelajaran. Lalu Ibu juga akan menggunakan model pembelajaran inovatif lainnya ya, seperti project based learning ya, atau pembelajaran berbasis proyek. Luar biasa sekali ya Bu. Lalu kapan Ibu akan melaksanakan rencana perbaikan tersebut? Tentu secepatnya Bu. Tiap hari pun akan saya lakukan perbaikan yang dirasa belum maksimal. Ya, bagus sekali ya Bu, karena memang itu semua demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita laksanakan ya Bu. Jadi setiap hari kita bisa melaksanakan perbaikan melalui refleksi diri kita sendiri ya Bu. Nah, kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu laksanakan agar rencana Ibu tersebut bisa berjalan dengan baik? Tentunya saya akan terus mengupgrade diri untuk mencoba hal-hal baru yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran saya ya gitu ya, agar lebih baik lagi. Kemudian saya juga akan mencoba untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku atasan untuk mencari referensi dan berdiskusi dengan pengajar. Ya, baik Ibu, sangat luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Saya rasa dari apa yang Ibu ungkapkan di kegiatan praobservasi itu sudah ada ya Bu, mulai dari strategi berdiferensiasinya, yaitu diferensiasi konten, proses produknya sudah ada, kemudian diintegrasikan dengan sosial emosional juga sudah ada. Lalu sintak dari model problem based learningnya juga sudah nampak ya Bu, dari sintak 1 orientasi peserta didik pada masalah sampai ke mengevaluasi proses pemecahan masalah juga sudah ada. Dan untuk metodenya pun sudah sesuai dengan apa yang Ibu utarakan pada kegiatan praobservasi. Nah, tapi seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, memang benar ada salah satu siswa yang kurang fokus ya Bu pada saat pembelajaran, dan hal itu memang sebenarnya cukup sering terjadi ya Bu, tidak hanya di kelas Ibu, bahkan di kelas saya juga ada ya yang seperti itu. Dan untuk rencana yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sangat bagus ya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu saja Ibu yang saya tanyakan pada kegiatan pasca observasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah membersamai saya mulai dari kegiatan praobservasi, observasi, dan saat ini pasca observasi. Sama-sama Bu. Nah, sekian kegiatan pasca observasi untuk aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Untuk yang selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk menyampaikan umpan balik terkait dari kegiatan percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Baiklah Ibu dulu, kita terima kasih atas kegiatan pasca observasi hari ini yang menurut pendapat saya sudah berjalan dengan sangat baik. Tetapi mungkin saya sebagai pengajar praktik terus saja harus memberikan umpan balik kepada Ibu Dini terutama. Menurut saya Ibu sudah terlihat mampu menerapkan prinsip-prinsip coaching saat melakukan kerja tahapan tersebut, baik dari prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan observasi. Dari 8 indikator yang harus terlihat, kan prinsip coaching itu ada 3 ya. Satu kemitraan, yang kedua proses kreatif ya, yang ketiga memaksimalkan potensi. Dari kemitraan dibagi menjadi 2, terus proses kreatif 3, memaksimalkan potensi 3. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 8 indikator. Menurut saya dari 8 indikator yang sudah terlihat, Bu Dini sudah mampu memperlihatkan 7 indikator. Nah, mungkin untuk kedepannya semoga saya salah ya Bu ya, semoga saya salah. Dan di kegiatan selanjutnya yang menurut saya terlihat tadi
indikator yang ke-8 yaitu ketika di akhir percakapan Ibu ya, di akhir percakapan observasi yang harusnya percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Nah, itu belum terlihat. Mungkin untuk kedepannya ketika kita bersama-sama berdiskusi dengan teman sejawat, membicarakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran kita untuk kemajuan kita, mungkinnya sebagai guru dalam memberikan pembelajaran yang kepada murid yang seperti ini, mungkin alangkah akan lebih kuat, akan lebih baik ketika percakapan yang kita lakukan ditutup oleh kesimpulan dari rekan sejawat agar sama-sama kuat. Ibu menemukan kekuatannya sendiri, oh saya harus seperti itu. Ibu juga dapat mengetahui, menggali potensi kucing tersebut gitu, agar lebih maksimal. Begitu mungkin Ibu. Terima kasih untuk kegiatan hari ini yang sangat baik, dan untuk kriterianya sudah amat baik karena ketika CGP mampu memperlihatkan 7-8 indikator, itu kriteria sudah sangat baik. Terima kasih Ibu Dini, semoga terus sukses untuk depannya, mampu memberikan perubahan positif untuk sekolahnya terutamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas saran dan masukannya. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya, dan semoga coaching ini tidak hanya saat ini saja ya Bu, tapi dapat diterapkan untuk selanjutnya dan bisa konsisten supaya pembelajaran yang kami laksanakan itu bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Dan sekian untuk rangkaian aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademi. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas